memegang peranan penting dalam mengembangkan sumber daya manusia yang mampu memberikan kontribusi lebih besar dalam mengatasi berbagai masalah sosial. Mencetak generasi-generasi terbaik yang berkualitas, disinilah terlahir para profesional yang kompeten dan terlatih untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kenapa milih ilmu komunikasi Universitas Bakri? Karena pastinya strategis ya. Terus juga aku dari research ke webnya juga, di mana kan diperlihatkan kalau misalnya akreditasinya kan A. Jadi tertarik untuk masuk Universitas Bakri sih. Lihat-lihat dari project-projectnya, terus juga kan mengusung experience ya. Jadi emang benar-benar pengen nyoba dan juga pengen keluar dari zona nyaman aja untuk masuk ilmu komunikasi. Yang membuat unik dan unggul itu sebenarnya kita konsisten menerapkan yang namanya metode pembelajaran experiential learning. Jadi nggak cuma sekedar slogan atau tagline, tapi itu benar-benar kita embed di dalam aktivitas perkuliahan dalam bentuk project, dan juga nggak cuma project tapi juga harus bekerja sama mitra eksternal, sehingga mahasiswa tuh selain mendapatkan hal-hal yang sifatnya hard skill, tapi dia juga secara soft skill diasah lah gitu. Ya, jadi experiential learning itu jalan kalau di sini. Apalagi kita berada di lingkungan kelompok usaha Bakri. Saya tuh dulunya kan praktisi di advertising agency, kemudian juga di retail, di majalah juga. Kemudian akhirnya saya sembari ngajar di Universitas Indonesia, di alma mater saya yang lama, karena saya diminta ngajar di D3 waktu itu. Kemudian ngajar di S1-nya juga setelah sekian lama. Kemudian waktu itu saya baca nih Universitas Bakri, mencari gitu ya dosen tetap gitu. Nah kemudian saya cobalah gitu, karena saya lihat Universitas Bakri itu kan bagian dari kelompok usaha Bakri ya, jadi mungkin ini sesuatu yang beda nih. Sementara kalau UI kan kampus negeri ya. Oke, ya itu awalnya saya mencoba ngelamar di sini, kemudian saya keterima dan seterusnya sampai hari ini gitu. Panjang tahun sih berkesan terus ya, karena dari mulai angkatan pertama 2010 sampai sekarang angkatan terakhir 2023 tuh karakteristik mahasiswanya berbeda-beda, punya keunikan sendiri-sendiri, dan itu menjadi tantangan juga bagi saya dan para dosen juga untuk bagaimana bisa engage. Saya di Prodi Ilmu Komunikasi bertindak sebagai dosen, dan kebetulan saya sebagai koordinator di peminatan Corporate Communication dan juga Public Relation. Nah, selain sebagai dosen, saya juga bertindak sebagai sekretaris prodi. Dengan dua aktivitas tersebut, tentu saja banyak sekali ya waktu dan juga tenaga yang memang diperuntukkan untuk membangun prodi ilmu komunikasi Universitas Bakri. Nah, selain itu saya juga sebagai tenaga pendidik atau dosen, saya terlibat di dalam tridharma perguruan tinggi ya, seperti mengajar, pengabdian, dan juga penelitian seperti itu. Secara payung pengajaran gitu ya, di Prodi Ilmu Komunikasi itu memang kami mengedepankan experiential learning gitu ya. Jadi experiential learning itu memang merupakan metode khas dari Prodi Ilmu Komunikasi, dan tentu saja itu diturunkan atau dipraktekkan di corporate communication dan public relations seperti itu. Nah, aktivitas sehari-harinya atau output dari luaran dari pembelajaran di peminatan corporate communication dan public relation itu adalah selain kita melakukan banyak aktivasi-aktivasi, implementasi dan lain sebagainya, jadi mahasiswa itu tidak hanya belajar secara teori saja, tapi juga praktek gitu ya, dan mendekatkan diri kepada dunia industri, sehingga mahasiswa itu tidak kaget nantinya pada saat berkecimpung atau sudah bekerja nantinya seperti itu.
Karena menurut saya public relation itu jangkauannya cukup luas ya. Dan setelah yang saya pelajari juga, karena setahu saya PR itu menjadi payung di antara jurnal dan markom. Makanya dari situ saya tertarik masuk PR. Experience yang saya dapat tuh banyak banget, karena di PR juga mengajari yang dimana kita harus terjun langsung ke lapangan, menghadapi kayak perusahaan-perusahaan yang ibaratnya apa ya, sedang terancam gitu, dan kita membantu agar lebih membranding lebih baik lagi gitu sih. Awalnya tuh ngeri-ngeri sedap ya. Tahun 2010. Jadi pertama kali baru berdiri ya. Sebelumnya itu kan Bakri School Management, terus dia mau jadi universitas, terus ya saya pikir gabung gitu. Saya sebelumnya di institusi lain ya, di UPH, terus saya pindah sini gitu. Nah, selain ngajar juga berapa? Kelas ada 5 kali ya, 5 kelas ya. Hampir semuanya tuh markom ya. Bimbingan juga, bimbingan skripsi, bimbingan magang. Terus mungkin karena ini ya, experiential learning ya, kita punya methods. Jadinya untuk acara anak-anak ya, itu juga kita harus bimbing gitu. Jadi nggak cuman teori di kelas aja, tapi kalau ada event dan nah itu kita misalnya kerja sama HM Ilkom sama ya ini yang lain ya, badan yang lain gitu. Awalnya dibentuk itu visi misinya itu kita mau benar-benar deket sama industri. Almost 60% dari mungkin 70 mata kuliah yang ada di Markom itu harus dekat dengan industri. Outputnya itu soalnya cita-citanya waktu itu adalah kurang dari 1 tahun, kalau perlu kurang dari 6 bulan anak-anak itu udah bisa kerja. Malah sekarang ini kan magang aja udah terus itu, cuman gara-gara nggak bisa jadi pekerja tetap tuh karena belum ada ijazah aja gitu. Tapi udah hampir semua tuh magang terus, dia nggak pindah-pindah lagi gitu dari tempatnya. Dari dulu tuh saya pengen jadi dosen ya. Semua yang saya lakukan itu, saya kerja di industri apa-apa, saya bilang bahwa saya mau jadi dosen yang pengalaman industrinya tuh banyak. Jadi selama saya kerja di advertising agency, di client side itu selalu saya pikir ini capek-capek buat apa ya, ini capek-capek buat apa, nanti buat saya ngajar. Karena waktu saya S1 itu saya lihat dosen saya di waktu itu saya sekolah di Amerika ya. Di Amerika tuh saya bilang I wanna be like her gitu loh. Jadi nanti saya semua yang saya lakukan tuh trajektorinya tuh mau jadi kayak dia gimana. Saya mesti sekolah S1, saya mesti sekolah S2, saya mesti sekolah S3. Nah sebelumnya saya mesti di industri gitu. Jadi emang dari dulu saya udah pengen begitu. Selama ngambil markom, experience yang udah didapat lebih ke project-project ya. Jadi untuk markom sendiri banyak banget project-project dari mata kuliah yang kita tuh bekerja sama mitra. Jadi kita membantu mitra untuk membangun awareness dari mereka, terus juga kita ngebantu branding untuk brand mereka sendiri. Di mata kuliahnya itu kita belajar bagaimana kita memproduksi iklan secara cetak dan digital, terus juga kita ada kayak take shoot video iklan gitu, dan itu benar-benar seru banget. Apalagi kita kerja secara kelompok ya, jadi saya dan teman-teman saya kita membuat sebuah iklan dari sebuah brand, dan kita menginovasikan iklan seperti apa yang bagus untuk brand tersebut. Universitas Bakri ini punya prospek kerja yang jaringannya cukup luas, karena Bakri sendiri kan punya beberapa perusahaan di beberapa bidang gitu. Jadi memang ketertarikan saya di sini adalah karena connectingnya yang luas gitu. Jadi di sini apalagi ada program dan tagline experiential learning-nya, itu ngebantu banget sih buat naikin skills dan juga untuk prospek kerja ke depannya.
Saya dari awal, dari SMP bahkan, itu memang udah tertarik sama dunia broadcasting dan jurnalistik gitu. Jadi ketika SMA kan sering banget kayak turun ke lapangan dan juga sering ngelakuin liputan gitu. Jadi sama pengalaman yang udah ada itu pengen dimantepin lagi di perguruan tinggi ini gitu. Jadi biar prospek kerjanya nanti juga di bidangnya sama gitu sih. Sama dengan peminatan yang lainnya, peminatan dari komunikasi multimedia juga memiliki keunggulan dalam menerapkan experiential learning. Dan salah satunya, karena kita dekat dengan industri dari media massa, kami banyak mengundang dan juga melibatkan praktisi agar terlibat aktif dalam pengajaran di Universitas Bakri. Dan khususnya sejumlah mata kuliah yang ada di peminatan komunikasi multimedia sangat banyak melibatkan para praktisi. Tidak hanya itu, media juga memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan atau mendapatkan banyak pengalaman seperti kunjungan ke sejumlah media, praktikum langsung di sejumlah industri media, dan juga bahkan berkolaborasi sebagai output dari mata kuliah akan ada penayangan atau kolaborasi unggul yang juga menjadi wadah dari peminatan ini agar lebih dekat dengan industri. Dan pada kesempatan yang sama, saya juga berusaha untuk menjadi seorang profesional yang baik, sehingga apa yang saya dapatkan di lapangan sebagai seorang praktisi mampu saya bawa ke dalam dunia pendidikan. Itulah yang membuat saya akhirnya tertarik dan ingin sekali menjadi bagian dari pengajar di universitas. Dan rezeki membawa saya pada Universitas Bakri. Sebagai seorang pengajar, tentunya selain mengajar, kami juga melakukan tridharma perguruan tinggi, yaitu mengajar, mengabdi, dan juga meneliti. Namun karena saya sebagai koordinator mata kuliah dan juga kepala laboratorium, saya memiliki kegiatan untuk memantau aktivitas praktikum yang ada di laboratorium dan juga memastikan semua mata kuliah dalam komunikasi multimedia seluruhnya terintegrasi dengan industri dan juga aktivitas praktisi lainnya. Sendiri menurut aku sangat mendukung satu sama lain ya, apalagi dari dosennya juga pada baik-baik dan memberikan banyak banget informasi untuk kita ke depannya, maupun dia lagi sedang dalam kelas ataupun di luar kelas pun benar-benar komunikasinya itu saling terjalin antar dosen. Terus juga untuk sama teman-temannya saling membantu banget sih, kayak kita kerja sebuah tim aja benar-benar kita saling memberikan ide satu sama lain, dan bagaimanapun caranya kita sukses di kerja tim kelompok. Jadi buahnya jadi buah yang berhasil, tadinya bibit tek. Dengan adanya kurikulum, dengan adanya experiential thing gitu ya, dan lain-lain tuh anaknya jadi gini ya, happy. Dan nanti di sini datang bawa anaknya bocah segini, lucu. Nah dulu mamanya kayak gini loh. Gitu loh. Sebagai disiplin ilmu yang terus berkembang, ilmu komunikasi senantiasa mengalami perluasan dan penyegaran perspektif guna menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta kecenderungan komunikasi terkini yang dinamis.